Pasca rilis laporan keuangan kuartal 4 tanggal 13 Maret kemarin, harga saham emiten kertas ini malah langsung terjun bebas dari harga tertinggi terakhirnya. Padahal kalau kita cek, kinerja keuangannya itu justru mencetak all-time high selama ini nih. Saham INKP, Like Invest atau Value Trap? Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya membahas investasi saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham INKP. Apakah secara fundamental profitable dan sehat? Dan meskipun semakin murah valuasinya, apa sih yang jadi concern investor hingga sahamnya masih mandek saat ini? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kinerja all-time high. Kok harga sahamnya turun? Saham INKP makin layak invest? Analisa fundamental dan valuasi update yang kuartal 4 tahun 2022. Nah, seperti biasa kita bahas dulu ya sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, PT-nya adalah PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Nah, kode sahamnya adalah INKP. Di sini kita bisa lihat ada logo Sinarmas Group ya. Jadi memang INKP ini di bawah naungan Sinarmas Group. Nah, dari namanya sendiri, Pulp and Paper, kita bisa cukup menerka ya, kalau INKP ini menjual produk-produk berkaitan dengan kertas. Nah, kalau kita mau lihat dari sisi sejarah diberdirikannya, untuk INKP sendiri tergolong juga sudah cukup lama nih berdiri di Indonesia, yaitu sejak tahun 76. Atau dalam artian sudah 47 tahun beroperasional di Indonesia. Untuk IPO sendiri juga tergolong cukup sudah lama, yaitu sejak tahun 1990 atau sudah 33 tahun nih melantai di bursa. Kita bisa jual beli sahamnya. Selanjutnya per video ini dibuat, angka market cap perusahaan itu ada di angka 40,4 triliun rupiah nih. Nah, angka 40,4 triliun ini tergolong cukup besar ya. Nggak bisa dikatakan sebagai saham kecil, cukup bisa dikatakan sebagai saham second liner menuju ke blue chip nih, karena sudah cukup besar market cap perusahaannya. Lanjut dari sisi kepemilikan masyarakat, ada di angka 46,7% nih, saham perusahaan dimiliki oleh masyarakat. Nah, angka 46,7% ini tergolong cukup oke lah ya. Cukup besar, tapi nggak sampai lebih dari 50%, sehingga pemegang saham pengendali masih bisa leluasa nih ngambil keputusan buat si INKP. Lanjut, untuk INKP sendiri membagi pembagian segmentasi revenue jadi dua ya. Yang pertama ada kertas budaya dan pulp yang menyumbang 63,8% dari total revenue perusahaan. Lalu kemudian sisanya dari kertas industri, tisu, dan lainnya yang menyumbang 36,2% nih dari total revenue perusahaan. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, kertas budaya ini adalah contohnya sebagai kertas tulis biasa ya. Kertas yang biasa untuk fotokopi atau dijadikan sebagai buku. Nah, itu masuk dalam kertas budaya. Nah, kalau yang kertas industri, di sini contohnya adalah karton ya, yang biasa mungkin dipakai buat packing-packing barang. Nah, itu termasuk dalam kertas industri nih. Jadi INKP selain jual kertas untuk tulis biasa ya, INKP juga menjual karton-karton untuk packaging produk biasanya. Tapi memang secara komposisi kertas budaya masih lebih besar nih, yang mencapai lebih dari 50% segmen revenue perusahaan. Lanjut dari sisi ekspor, INKP juga melakukan ekspor ya, yang komposisi sudah mencapai 55,4% nih. Jadi bisa disimpulkan memang lebih banyak aktivitas ekspornya dibanding menjual ke dalam negeri. Selanjutnya untuk urusan dividen, INKP juga tergolong yang konsisten nih membagikan dividen. Meskipun memang secara yield itu nggak bisa dikatakan besar. Ya rata-rata selama 5 tahun terakhir itu bisa dikatakan kurang dari 1% aja nih untuk dividen yieldnya. Jadi memang mungkin kurang cocok buat teman-teman yang mungkin jadi dividen hunter. Kemudian satu lagi fakta menarik terkait INKP, ternyata INKP juga merupakan salah satu produsen kertas terbesar dunia nih. Nah jadi ini ya kurang lebih gambaran sekilas profil perusahaan INKP. Nah, sekarang kita akan coba bedah kondisi fundamentalnya. Seberapa menarik, seberapa all-time high, dan seberapa murah sekarang valuasinya. Dan apakah menarik buat dikoleksi. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi dari INKP update kuartal 4 tahun 2022. Seperti biasa, saya akan menggunakan file RDFA ya, yaitu file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan analisa fundamental saham. Nah, nanti usahakan teman-teman nonton sampai habis ya, karena di belakang saya ada pembahasan sentimen yang terkait erat nih sama kondisi fundamental INKP ini. Oke, langsung aja, buat mulai analisanya, kita tinggal pindah ke sheet yang grafik historis di bawah sini ya. Lalu kita tinggal ketik aja kode saham yang mau dianalisa. Kali ini kita mau analisa INKP, maka langsung muncul ya, semua data dan grafik fundamental selama 5 tahun terakhir perusahaan. Dan semua sudah dalam miliar rupiah juga, jadi kita gampang buat compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita mulai dari profitabilitas dulu ya. Kita lihat grafik selama 5 tahun terakhir. Ada 4 komponen di sini, revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Kita akan coba lihat dari revenue dulu, yang warna biru. Di sini kita bisa lihat ya, untuk tahun 2022 yang terakhir nih, update kuartal 4 tahun 2022, secara kinerja dalam miliar rupiah sudah mencapai all-time high nih.
yaitu mencapai 62,9 triliun rupiah untuk revenue perusahaan. Kalau kita bandingkan dari tahun 2018 aja hanya 46,3 triliun rupiah. Bahkan sempat turun ya pada saat kondisi pandemi kemarin di tahun 2020 hanya mencapai 42,1 triliun rupiah aja nih untuk revenue perusahaan. Tapi masuk tahun 2021 dan tahun 2022 sudah sangat baik nih. Peningkatannya juga cukup kencang, revenue-nya bahkan naik sampai 25% ya year on year dibandingkan dengan tahun 2021 sebelumnya. Nah, selanjutnya dari sisi gross profit perusahaan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Nah, untuk gross profit ini juga polanya kurang lebih mirip ya sama revenue-nya tadi. Jadi dia sempat turun dulu nih di tahun 2018 ke tahun 2019 sampai tahun 2020, lalu kemudian naik ke tahun 2021 dan all time high nih di tahun 2022. Bahkan kalau kita compare dengan year on year-nya, dia naik sampai 43% nih. Jadi memang kinerja di tahun 2022 ini sangat kinclong ya buat INKP. Untuk operating profit-nya sendiri juga kurang lebih mirip ya polanya, yang warna abu-abu di sini dia turun sampai tahun 2020, di tahun 2022 sudah mencapai all time high-nya lagi. Bahkan angka di sini lebih tinggi, mencapai 46%, dan yang paling menarik di sini adalah bagian net profit-nya ya. Yang warna ungu di sini naiknya bahkan sampai 79% dibandingkan dengan tahun terakhir. Sekilas dari sisi profitabilitas sangat baik sekali ya untuk INKP. Untuk revenue cuma naik 25%, tapi bisa mencetak net profit sampai naik 79%. Nah, tapi ini kenapa nih? Kok net profitnya bisa naik lebih tinggi dibandingkan dengan revenue-nya? Nah, beberapa alasan yang dimungkinkan itu kemungkinan dikarenakan INKP ini melakukan efisiensi yang cukup efektif ya, sehingga bisa menekan beban bahan baku dan beban operasional, sehingga net profitnya naik cukup signifikan. Kemudian kemungkinan kedua yang mungkin terjadi juga adalah INKP ini kan perusahaan yang menjual produk-produk dari kertas ya, di mana kertas ini punya bahan baku yaitu bubur kertas. Nah, bubur kertas ini merupakan bahan komoditas, dan seperti kita tahu di tahun 2021 ke tahun 2022 itu kan ada commodity boom ya. Nah, di mana harga-harga bahan-bahan komoditas itu menjadi naik. Nah, dengan adanya commodity boom ini membuat perusahaan bisa mencetak revenue dengan lebih tinggi, sedangkan beban operasional itu tetap sama, karena dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan jualnya. Nah, jadi itu ya, dua kemungkinan kenapa net profitnya bisa naik lebih kencang jauh dibandingkan dengan peningkatan revenue-nya. Dan dua-duanya itu adalah hal yang bagus nih buat INKP. Apalagi update kuartal 4 terakhir ini sudah mencatat all time high nih semenjak 5 tahun terakhir. Dan bahkan kalau teman-teman ngulik lebih jauh lagi sampai 10 tahun terakhir, angka di tahun 2022 kuartal 4 ini tetap yang jadi all time high-nya nih. Jadi memang di tahun 2022 ini adalah masa kejayaan INKP terbaiknya. Itu dari sisi profitabilitas. Lanjut bagaimana dengan kondisi neracanya ya. Nah, neraca seperti kita tahu komposisinya ada 3, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini adalah tren selama 5 tahun terakhir. Kita akan coba lihat dari sisi asetnya dulu ya. Nah, untuk asetnya juga sempat naik turun ya. Di tahun 2020 sempat turun, lalu naik ke tahun 2021 dan tahun 2022 mencetak all time high-nya lagi. Mencapai 151,6 triliun rupiah nih untuk sisi asetnya. Atau secara growth itu naik sebesar 18% ya dari tahun sebelumnya. Nah, peningkatan 18% ini tergolong bagus ya. Kenapa bagus? Karena dari sisi hutang hanya meningkat 5%, tapi modalnya naik 30%. Jadi memang dominasi peningkatan aset di sini dikarenakan oleh peningkatan ekuitas, bukan peningkatan hutangnya. Nah, selanjutnya yang menarik kalau kita lihat dari grafik ya, warna oranye kita bandingkan dengan warna abu-abu, di mana oranye itu liabilitas dan abu-abu itu ekuitas. Di tahun 2018 lebih banyak hutangnya nih yang warna oranye dibandingkan dengan modalnya. Sedangkan berangsur-angsur di tahun 2022 kuartal 4, angka yang warna abu-abu ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan hutangnya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kondisi neraca perusahaan semakin sehat ya. Kemungkinan gagal bayar perusahaan itu jadi sangat kecil. Karena angka utangnya sudah jauh di bawah dari modalnya. Ini juga merupakan hal yang bagus ya buat INKP. Tercermin dari grafiknya, trennya selama 5 tahun terakhir kita bisa lihat kondisi keuangannya semakin membaik. Lanjut, bagaimana dengan kondisi arus kas perusahaan? Nah, arus kas juga seperti yang kita tahu ada 3 komponen ya. Ada arus kas from operation, ada yang from investment, dan ada yang from financing. Kita lihat dari operation dulu, yang warna biru di sini. Kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir angkanya konsisten positif semua ya. Dan lumayan gede-gede juga nih angkanya. Sempat mencapai 7,5 triliun, 7,2 triliun, 7,6 triliun, sempat 9,6 triliun, dan terakhir di 6,3 triliun. Nah, arus kas operation yang selalu konsisten positif selama 5 tahun terakhir ini merupakan hal yang bagus ya. Nah, kenapa bagus? Karena untuk operation angkanya positif, berarti artinya uang lebih banyak masuk nih di tahun tersebut dibandingkan dengan uang yang keluar. Tentunya kita sebagai investor pengennya duit lebih banyak masuk ke perusahaan dong ya, karena perusahaan itu kan dibangun tujuannya untuk mencetak laba atau keuntungan buat investornya. Jadi cukup ideal sekali ya untuk operation dari INKP selama 5 tahun terakhir angkanya positif semua. Nah, lanjut kita ke bagian yang investment nih. Selama 5 tahun terakhir kita bisa lihat angkanya konsisten negatif ya, kecuali tahun 2019. Nah, 2019 ini meskipun positif, angkanya juga kecil, dan angkanya sempat negatif besar di tahun 2018 ya, minus 10,4 triliun rupiah. Nah, dari grafiknya juga kita bisa lihat angkanya dominan negatif. Nah, untuk bagian investment, kita sebagai investor pengennya angkanya negatif. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, berarti tandanya ada uang yang keluar untuk aktivitas investasi nih. Nah, seperti yang kita tahu, investasi itu kan tujuannya untuk memberikan keuntungan di masa mendatang. Jadi, untuk bagian investment INKP tergolong cukup ideal juga nih, karena angkanya dominan negatif, bagus. Dan lanjut kita ke bagian yang financing. Nah, financing selama tren 5 tahun terakhir kita bisa lihat angkanya dominan juga negatif ya, kecuali tahun 2018 yang angkanya positif cukup besar di 4,8 triliun. Dan untuk arus kas yang financing ini, kita tentunya pengennya angkanya negatif nih. Kenapa?
Karena kalau angkanya negatif, berarti perusahaan lebih banyak lunasin utang nih dibandingkan nambahin utang. Atau perusahaan bagi dividen, sehingga ada uang yang keluar untuk pendanaan dividen di sini. Nah, jadi tergolong cukup ideal ya. Untuk arus kasnya INKP, operation sangat ideal, investment cukup ideal, dan financingnya juga cukup ideal. Apalagi berapa tahun terakhir, angkanya negatif terus nih. Oke, itu tadi dari sisi arus kas 5 dengan profitability margin-nya ya. Nah, profitability margin kita bisa lihat di bawah sini. Nah, ini merupakan tren profitability margin selama 5 tahun terakhir. Ada 3 komponen, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, sini kita bisa lihat ya, posisi terakhir untuk gross profit margin angkanya di angka 40% nih. Dan ini sangat bagus sekali karena jarang-jarang perusahaan bisa mencetak gross profit margin sebesar 40%. Biasanya perusahaan yang bisa cetak gross profit margin 40% ke atas itu cuma perusahaan yang menjadi market leader di bidangnya. Jadi untuk gross profit marginnya sangat sehat sekali ya. Operating profit marginnya 28% dan net profit marginnya masih bagus nih di angka 21%. Jadi sudah double digit dan kepalanya sudah 2. Ibaratnya jual produk harga Rp100 dapat keuntungan Rp21 nih. Jadi cukup gede nih untuk net profit margin dari si INKP. Nah, secara grafik di sini juga cukup menarik ya. Kita bisa melihat trennya sendiri sudah mulai meningkat nih sejak tahun 2019. Ya, di tahun 2019 yang hanya net profit marginnya hanya 9%, tiba-tiba di tahun 2020 sudah mencapai 21%. Jadi untuk tren profitability margin masih sangat bagus sekali ya, trennya masih meningkat, dan apalagi akan lebih bagus kalau bisa lebih tinggi lagi nih di tahun-tahun selanjutnya. Jadi dari sisi profitability margin juga nggak ada masalah untuk INKP, apalagi di sini juga angkanya sudah all time high juga ya dari sisi profitability marginnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian return on equity ya, ROE. Kita bisa lihat trennya selama 5 tahun terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di tahun 2022 terakhir ternyata angkanya hanya 15% nih, masih belum sampai setinggi atau all time high dari tahun 2018 yang mencapai 16%. Secara average 5 tahun terakhir kita bisa lihat di angka 11%, jadi sebenarnya posisi saat ini sudah di atas average-nya nih. Bahkan sudah 2 kali lipat ya dari waktu terpuruknya di tahun 2019 dan tahun 2020 yang hanya 7%. Nah, sini kita bisa lihat ROE sudah di atas 10% ya. Jadi ini cukup ideal juga untuk perusahaan, berarti memang perusahaan INKP ini cukup profitable. Jadi nggak ada masalah juga untuk ROE-nya INKP, bahkan kecenderungannya juga kita lihat sedang naik juga ya. Jadi ini juga merupakan good sign nih buat INKP ke depannya. Nah, lanjut bagaimana dengan rasio hutang terhadap modal ya, atau debt to equity ratio. Nah, sini kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir ternyata trennya bagus ya, menurun terus nih. Dari yang tahun 2018 angkanya sempat 1,32, yang cukup besar ya berarti hutangnya dibandingkan modal. Sekarang tinggal 0,72 aja, dimana artinya modal lebih tinggi nih dibandingkan dengan hutangnya. Atau simpelnya hutangnya cuma 72% lah dari total modalnya. Jadi masih sangat sehat sekali ya untuk rasio DR-nya terus konsisten turun, yang berarti kemungkinan gagal bayar perusahaan itu sangat kecil sekali. Atau nggak akan bangkrut lah dalam waktu dekat. Lanjut sekarang kita lihat ke bagian histori pembagian dividennya ya. Nah, untuk INKP ini kan juga terkenal konsisten bagi dividen ya, meskipun nggak gede-gede amat. Nah, di sini kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir pembagi dividennya memang konsisten, tapi jumlahnya itu nggak banyak ya. Bahkan meskipun kinerjanya membaik, malah dividennya ini turun ya. Dari yang tadinya Rp100 per lembar saham ditutup buku tahun 2017 dan tahun 2018, tutup buku tahun 2019 sampai tahun 2021 baginya cuma setengahnya, yaitu Rp50 doang. Nah, sebenarnya ini juga sih yang jadi sentimen negatif ke sahamnya INKP ya. Kenapa kinerjanya naik tapi malah makin pelit bagi dividen? Nah, jadi memang isu pembagian dividen ini juga jadi salah satu sentimen yang negatif ya. Jadi terlihat kurang menarik buat investor yang ngejar dividen. Nah, untuk dividen yield-nya sendiri di sebelah kanan juga ada ya, trennya selama 5 tahun terakhir seperti yang saya katakan angkanya itu konsisten biasa di bawah 1%. Apalagi semenjak pembagian hanya Rp50 ya per lembar saham, itu angkanya tinggal di bawah 0,7% bahkan ya. Di sini tertingginya 0,65% aja. Jadi memang saham INKP ini nggak cocok buat teman-teman yang ngejar dividennya, karena tergolong kecil sekali. Mendingan deposito aja di bank gitu ya, bunganya lebih tinggi dibandingkan dividennya si INKP. Oke, jadi sekilas kalau boleh disimpulin secara fundamental tergolong cukup kuat ya untuk INKP ini, apalagi tren beberapa tahun terakhir itu mengalami peningkatan. Nah, setelah kita mengetahui kondisi fundamental INKP ternyata cukup oke dan solid ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah harga saham saat ini tergolong murah, under value, harga wajar, atau sudah mahal nih, over value? Nah, buat jawab pertanyaan itu, tentu kita mesti melihat rasio valuasi ya. Kita coba lihat rasio valuasi yang pertama. Di sini ada rasio PBV atau price to book value. Nah, di sini kita bisa lihat ya, selama 5 tahun terakhir, trennya itu ternyata konsisten menurun nih. Dari yang awal di tahun 2018, PBV-nya sempat 1,21, sekarang tinggal 0,46 aja. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belum familiar ya, rasio PBV itu apa? Jadi harga saham dikatakan wajar itu kalau PBV-nya itu di kisaran angka 1. Nah, ketika di bawah 1 itu sudah mulai under value, dan ketika sudah mulai di atas 1 itu sudah mulai masuk harga mahal ya, atau over value. Nah, sini kita bisa lihat untuk PBV-nya itu hanya di 0,46 nih. Jadi memang tergolong sangat murah sekali di harga saat ini. Misalkan untuk PBV-nya balik aja ke angka 1, berarti di sini sudah beggar sendiri ya, lebih dari 100% kenaikannya di sini. Oke, jadi ini menarik ya, kinerja all time high tapi secara valuasi semakin murah. Nah, lanjut bagaimana dengan rasio valuasi yang kedua, yaitu PE ratio atau price to earning ratio. Nah, sini selama 5 tahun terakhir kita bisa lihat juga ya, trennya juga menurun nih.
Sempat tertinggi di tahun 2020 yang mencapai 13,75, sekarang tinggal 3 aja untuk rasio PI rasionya. Jadi baik PBV maupun PI rasio mengatakan sangat murah ya untuk valuasi harga saham INKP di harga saat ini. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, untuk rasio PI rasio ini dikatakan normal kalau di angka kisaran 10 nih. Jadi kalau di kisaran 10, 11, 12 itu dikatakan harga wajar, di bawah 10 itu mulai murah, tapi kalau di atas 13 itu sudah mulai overvalue atau kemahalan. Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk rasio PI rasio sendiri hanya tinggal 3 aja nih. Nah, misalnya PI rasio sekarang ini balik ke angka 10 ya, harga wajar, berarti ada potensi kenaikan lebih dari 200% ya. Ini dikali 3 aja baru 9, belum 10. Jadi ada potensi 200% plus-plus nih kenaikan harga sahamnya dalam jangka menengah. Nah, kita udah lihat 2 rasio valuasi ya. Nah, biasanya kalau dirasa kurang, saya akan pakai rasio valuasi yang ketiga, yaitu pakai EPS growth. Kita bisa lihat juga di sheet yang di sini. Kita tinggal ganti aja kode sahamnya dengan INKP. Nah, untuk INKP bisa kita pakai EPS growth ya, karena untuk INKP cetak laba secara konsisten dan diekspektasikan bertumbuh, dan INKP sendiri juga ekuitasnya nggak negatif ya, jadi menurut saya bisa dipakai untuk kalkulator EPS growth di sini. Nah, setelah kita masuk kode sahamnya dengan asumsi inflasi 10 tahun sebesar 50% dan growth EPS-nya itu hanya 4% aja, ternyata harga wajar INKP itu ada di angka Rp31.500 nih per lembar saham. Sedangkan kalau kita lihat harga saham per video ini dibuat, yaitu per penutupan kemarin ya, tanggal 21 Maret tahun 2022, itu hanya di Rp7.400 aja. Nah, kalau kita bandingkan dua angka ini, berarti ada tingkat diskon sebesar 77% ya terdiskon, dan punya potensi kenaikan harga saham sebesar 326%. Jadi memang EPS growth ini juga mengatakan bahwa harga saham INKP saat ini tergolong sangat murah sekali ya. Jadi konsisten nih, untuk rasio PBV, rasio PI rasio, dan EPS growth mengatakan harga saham INKP sudah sangat murah. Nah, setelah kita lihat fakta ini sangat menarik ya, kinerja all time high, tapi harga saham itu all time low. Mungkin banyak dari kita jadi tanya-tanya ya, kok bisa begini kondisinya? Apa jangan-jangan perusahaan punya sesuatu ini yang cuma diketahui bandar tapi retail nggak tahu seperti kita? Nah, karena saya juga penasaran, saya juga sempat gali data lebih dalam lagi nih terkait dengan INKP. Dan hasil analisanya saya akan sharingkan ya di bagian setelah ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian isu yang saya temukan terkait dengan INKP ini ya. Nah, di sini ada data yang saya ngambil dari materi Public Expose INKP yang terakhir ya, update Desember tahun 2022 kemarin. Dan situ ada data volume produksi dalam ribuan ton. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dibagi berdasarkan produk, ada pulp ya, atau bubur kertas, ada kertas budaya, dan kertas industri, tisu, dan lain-lain. Nah, dari data ini kita bisa bandingkan volume produksi dari tahun 2021 kita bandingkan dengan tahun 2022. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di tahun 2021, perusahaan memproduksi pulp sebesar 3.061.000 ton. Sedangkan di tahun 2022, pulpnya hanya diproduksi sebesar 3.030.000 ton aja. Dimana di sini kita bisa lihat ada pengurangan volume produksi ya. Nah, kita lanjut ke bagian kertas budaya dulu. Di tahun 2021 sempat 1.411.000 ton nih untuk kertas budaya. Di tahun 2022-nya ikutan turun juga nih, produksinya tinggal 1.354.000 ton aja. Nah, kertas industri dan lain-lain kita juga bisa lihat kurang lebih mirip ya, trennya ada penurunan juga nih. Dari 2.172.000 ton jadi 2.143.000 ton aja. Nah, penurunan volume produksi ini kan bukan merupakan hal yang baik ya, bisa jadi dikarenakan demand-nya ikutan turun nih, jadi volume produksinya jadi turun juga. Nah, kalau ini kita ngomongin volume produksi, selanjutnya saya mau tampilin data volume penjualan. Jadi sudah ada produksi, ada yang dijual juga. Nah, kita bisa lihat ya, kita bandingin yang pulp dulu di tahun 2021, itu terjual sebesar 1.871.000 ton. Nah, di tahun 2022 ternyata naik tapi dikit banget nih. Cuma nambah 4.000 ton aja dibandingkan tahun 2021. Nah, selanjutnya untuk bagian kertas budaya juga kita lihat di sini ada peningkatan ya, dari 1.336.000 ton jadi 1.392.000 ton. Naiknya nggak terlalu signifikan. Dan untuk kertas industri di sini malah ada penurunan nih. Dari 1.908.000 ton penjualannya turun jadi 1.846.000 ton. Nah, sekilas kalau kita lihat data seperti ini kan agak aneh ya. Kenapa volume penjualan turun tapi kinerja keuangannya all time high? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, hal tersebut bisa terjadi karena ada commodity boom ya di tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, di sini ada data harga acuan kraft pulp dunia ya. Di sini saya ngambil dari tradingeconomics.com. Kita bisa lihat nih, di tahun 2021 itu ternyata harga acuan kertas ya, kraft pulp itu naik cukup signifikan nih. Nah, kalau kita coba ngambil kasar aja ya, tahun 2021 kan angkanya di sini ya. Tahun 2022 angkanya di sini. Nah, jadi mungkin kurang lebih average selling perusahaan itu di kisaran tengah-tengah sini ya, di tengah-tengahnya. Dan tentunya angka tengah-tengah di sini kan lebih tinggi dibandingkan angka tengah-tengah tahun sebelumnya ya. Jadi ada peningkatan kinerja keuangan. Lanjut ke tahun 2022, starting point-nya di sini, ending point-nya di sini. Jadi kemungkinan rata-rata average selling point-nya ada di kisaran tengah-tengah sini ya. Yang tentunya sudah lebih tinggi juga nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, makanya meskipun volume penjualannya sama, tapi sales-nya bisa meningkat lebih signifikan karena ada peningkatan average selling point perusahaan. Nah, namun yang menarik adalah di tahun 2023 ini ya, starting point-nya di sini,
Tapi ending point-nya sekarang per video dibuat ada di sini nih. Nah, kalau kita coba terka ya, secara kasar mungkin average selling point-nya itu di tengah-tengah sini nih. Yang kurang lebih sama atau bahkan mulai lebih rendah nih dibandingkan tahun 2022 lalu. Nah, penurunan harga acuan kertas dunia ini juga menurut saya menjadi salah satu isu negatif nih. Kenapa harga saham perusahaan nggak naik-naik? Karena mungkin secara forward looking ya, jangka pendek kuartal 1 tahun 2023 nanti, kemungkinan penjualan perusahaan itu akan menurun nih. Karena harga acuan di sini turun. Jadi solusinya memang perusahaan harus naikin volume penjualan nih, biar bisa ngimbangin penurunan harga acuan jualnya. Tapi meskipun kondisinya begini, menurut saya tetap untuk harga saham INKP saat ini masih tergolong terlalu murah ya. Jadi untuk resiko penurunan itu sudah sangat terbatas menurut saya. Jadi mungkin nanti di masa depan saya nggak heran ya, kalau misalnya harga acuannya tetap turun di sini, kinerjanya sedikit memburuk ya di kuartal 1 tahun 2023 dan bahkan 2023 sekalipun, tapi karena valuasinya terlalu murah saat ini, ada kemungkinan untuk kembali nih ke mendekati harga wajar lagi. Jadi tetap untuk harga sahamnya tetap punya potensi naik ya dalam jangka menengah maupun panjang. Nah, sini kita bisa lihat ya, selanjutnya untuk data histori pergerakan harga saham perusahaan, kita bisa lihat ternyata di tahun 2018 mencapai puncaknya ya, sempat mencapai hampir 20.000 per lembar saham. Sekarang posisinya tinggal di 7.400 rupiah aja nih per lembar saham. Padahal tadi kalau kita lihat datanya ya, di tahun 2018 itu kan revenue-nya masih belum setinggi sekarang. Hutangnya juga lebih tinggi dibandingkan sekarang. Jadi sekarang memang kondisi sudah lebih baik dibandingkan tahun 2018 lalu. Cuman jadi sangat menarik nih, karena harga sahamnya sudah jauh di bawah kondisi all time high-nya waktu itu. Tentunya seperti biasa ya, saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Jadi ini pure saya hanya men-sharingkan hal-hal yang saya temukan terkait dengan saham INKP. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi untuk jual beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya ya, atau do your own research. Nah, bonus buat teman-teman, ada data analisa tambahan nih, biar menambah keyakinan kita dalam investasi saham. Kita bisa manfaatin salah satu fitur, yaitu fitur Insider dari sekuritas Stockbit. Jadi di fitur ini, kita bisa lihat nih, pemain besar atau bandar itu sedang aktivitas borong beli atau borong jualan sih saham incaran kita. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Stockbit ini adalah salah satu platform sekuritas tempat kita bisa jual beli produk investasi. Salah satunya saham, dan buat daftarnya juga simple banget, full online dan cukup tunggu prosesnya 1 kali 24 jam, sudah bisa langsung transaksi. Biaya transaksinya juga tergolong yang murah ya, hanya 0,10% fee beli dan 0,20% fee jualnya. Dan tentunya udah aman banget juga karena sudah terdaftar di OJK nih. Nah, buat teman-teman yang tertarik download Stockbit, link downloadnya saya taruh di kolom deskripsi ya, nanti bisa langsung cek aja di sana. Nah, buat pakai fitur Insider ini juga tergolong cukup gampang nih. Nah, langkah pertamanya adalah kita buka dulu ya aplikasi Stockbit yang sudah terinstall di smartphone kita masing-masing. Nah, setelah muncul tampilan awal seperti ini, kita tinggal search aja di bawah, dan kita tinggal cari aja saham yang mau kita analisa. Contohnya di sini INKP ya. Kita cari INKP di sini, kita tekan, dan kita tinggal search aja ya di tab sebelah sini, kita geser sampai ketemu tulisannya Insider. Nah, di sini ada tulisan Insider, dan kita tinggal tekan aja. Nah, setelah ditekan, maka langsung muncul ya aktivitas bandar atau dalam artian uang besar ya, beli atau jual suatu saham INKP ini. Nah, sini kita bisa lihat ya, secara histori di tanggal 29 September tahun 2020 ada Purinusa Eka Persada nih, jualan saham INKP sebesar 0,59%. Dan untuk histori sebelum-sebelumnya, si Purinusa Eka Persada ini malah beli ya. Nah, terakhir yang terdata di Stockbit ini di tahun 2020, jadi kelihatannya masih cukup pede nih, nge-hold sampai tahun 2023 saat ini. Nah, setelah kita bisa lihat aktivitas bandar ya di salah satu saham, fitur ini juga kita bisa ngecek langsung bandarnya. Nah, salah satu yang kita tahu ya, uang besar atau bandar, itu kan Pak Lo Keng Hong ya contohnya ya. Nah, beliau punya uang besar dan bisa transaksi di bursa biasanya. Nah, untuk analisa insidernya Pak Lo Keng Hong, kita tinggal ketik aja di search tadi, di atas, kita tulis namanya Lo Keng Hong. Ya. Nah, setelah diketik, kita tinggal pilih aja, di sini ada insider Lo Keng Hong. Nah, setelah ditekan, maka langsung muncul ya, koleksi saham beliau yang terdata di bursa. Jadi, contohnya kita mau lihat contoh BMTR, di sini kita buka, maka langsung muncul ya transaksi beli atau jual saham BMTR oleh Pak Lo Keng Hong. Sini kalau kita lihat warnanya hijau semua berarti memang aktivitasnya beli ya. Dan di sini juga kelihatannya Pak Lo Keng Hong cukup rutin ya belinya dan jaraknya juga dekat-dekat. Contohnya di sini 41 Maret tahun 2023 beli, lalu beli lagi di tanggal 6, lalu beli lagi di tanggal 7. Jadi sini kelihatan ya memang metode belinya Pak Lo Keng Hong itu dicicil sedikit-sedikit dan rutin. Dan menariknya lagi, fitur insider yang seperti ini setahu saya yang punya hanya baru Stockbit aja nih. Jadi buat teman-teman kalau tertarik bisa langsung cek dan download aja aplikasinya, linknya saya taruh di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa saham INKP versi saya. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.